Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog Juru Baca. Saya Sanas Pahani, kita ngobrolin puisi lagi. Saya mau ngobrolin tentang puisi religius. Rasanya belum pernah kita ngobrol tentang tema itu ya. Puisi religius itu apa sih? Atau bagaimana sih harus kita garap atau kita hadapi? Kalau saya begini ya, puisi religius itu sama aja dengan puisi yang lain. Religius itu hanya menunjuk pada tema yang digarap. Saya di video-video sebelumnya saya mendekati tema puisi itu sebagai posisi kita sebagai manusia terhadap hal-hal yang membedakan tema-tema puisi itu. Kalau kita bersikap terhadap lingkungan kita yang di luar selain manusia, maka lahirlah puisi-puisi lingkungan, puisi-puisi ekologis kita terhadap Tuhan, lahirlah puisi religius kita terhadap kekuasaan, lahirlah puisi politik, puisi bertema sosial, protes sosial kita terhadap manusia lain, lahirlah puisi cinta kita terhadap diri sendiri, lahirlah puisi-puisi tentang eksistensialis, tentang keberadaan manusia. Jadi puisi religius hanya salah satu dari tema-tema puisi itu. Tentu saja dia bisa menjadi puisi yang buruk atau menjadi puisi yang baik. Nggak berarti bahwa puisi religius itu kemudian menjadi pasti lebih baik daripada puisi lain. Nggak begitu. Jadi ukuran puisi bukan pada tema, tapi ukurannya adalah pada bagaimana seorang penyair memberdayakan dengan baik, dengan tepat, dengan pas, dengan wajar perangkat-perangkat politika dan bagaimana sikapnya terhadap tema yang sedang dia garap itu gitu. Maka puisi religius juga tidak terhindarkan dari ketentuan itu. Nah, apa sih bedanya puisi religius dengan puisi yang lain? Ya sama saja dia lahir bukan untuk menunjukkan bahwa kita orangnya alim misalnya, atau kita menunjukkan bahwa kita orang yang yang beragama lebih baik daripada orang lain yang menulis puisi tentang tema lain. Enggak gitu. Tapi semua puisi itu adalah hasil dari penghayatan kita terhadap sesuatu. Di pengalaman religius kalau dituliskan maka akan melahirkan puisi religius yang baik. Kalau orang tidak punya penghayatan atau pengalaman religius itu, tidak pernah merenungkan tentang hubungan dia dengan Tuhan, bagaimana ketaatannya dengan Tuhan, begitu, dengan Tuhan yang dia yakini, begitu, ya dia nggak akan bisa menghasilkan puisi religius yang baik juga, gitu. Sama dengan tema-tema lain, gitu. Orang yang tidak paham, tidak menghayati penderitaan orang miskin misalnya gitu, maka puisi protes sosialnya mungkin tidak akan terlalu berbunyi. Kenapa Biji Tukul bisa menulis puisi-puisi protes yang kayaknya pedih banget gitu, orang bisa merasakan ya, karena dia menghayati itu, karena dia hidup dengan pengalaman-pengalaman yang membawa dia pada penghayatan yang kemudian ketika dia dituliskan, maka penghayatan itu, pengalaman itu jadi suara yang otentik, suara yang memang benar-benar dia rasakan, bukan artifisial gitu. Nah, puisi religius juga begitu. Tiba-tiba menulis tentang tema agama, misalnya pertobatan atau menggugat ketuhanan atau menggugat praktek-praktek beragama yang lancung, tapi tidak melewati serangkaian penghayatan, ya hasilnya tidak akan menghasilkan puisi religius yang baik gitu. Tapi sajak-sajaknya Gusmus misalnya gitu, atau sajak-sajak religiusnya Abdul Hadi WM, atau sajak-sajak religiusnya Zawawi Imron sangat menyentuh perasaan, meskipun mereka menulis sajak nggak mesti mengutip ayat misalnya, atau mengutip kata-kata jargon-jargon agama. Tentu saja itu tidak salah gitu, memakai itu kalau memang
balik lagi itu adalah sebagai alat ucap. Kalau memang kata-kata yang ketika itu ditempelkan ke dalam sebuah puisi, ketika itu dihadirkan begitu saja seolah-olah maka jadilah sebuah puisi religius, ya nggak begitu. Sajak nama-nama penyair yang tadi saya sebutkan, mereka tidak menulis puisi menurut saya puisi-puisi religius. Mereka justru terasa ketika tidak ada jargon-jargon itu. Mereka dengan kata-kata biasa terasa banget penghayatan religiusitas mereka. Sajak Abdul Hadi WM misalnya, Tuhan kita begitu dekat, itu sajak religius yang salah satu yang menurut saya puisi religius terbaik di Indonesia yang pernah ditulis penyair Indonesia. Kata-kata biasa saja, itu kalaupun tidak dianggap sebagai puisi religius, sah juga. Dan itu adalah tanpa label-label itu, tanpa label-label tematik itu, saya harus katakan itu adalah puisi yang baik. Itu adalah puisi yang yang memberdayakan seluruh perangkat-perangkat puitika dengan wajar, dengan berdaya, dengan tepat gitu. Metafornya jadi, similenya jadi, sajaknya utuh, sajaknya juga kompleksitasnya terbangun dengan baik. Nah, jadi sekali lagi sajak religius sama saja dengan sajak lain, sajak dengan tema lain. Itu hanya tema yang berbeda yang kita garap. Jadi, tapi itu pertama. Yang kedua, bukan berarti sajak religius itu menjadi sajak religius karena dia ditulis dengan jargon-jargon religiusitas, gitu. Dengan kata-kata yang hanya ditempelkan seolah-olah dengan cara itu lahirlah sajak religius. Ketiga, sajak religius bukan untuk menunjukkan bahwa penulisnya atau penyairnya seseorang yang beragama dengan baik, tapi itu adalah hasil dari penghayatan pengalamannya, merenungkan hubungannya dengan Tuhan, merenungkan pengalaman religiositasnya. Kalau itu memang lahir dari sebuah sikap hidup yang memang dia orangnya religius, ya tentu saja itu sah juga. Tapi sekali lagi, dia lahir dari proses yang wajar, bukan menunjukkan dia orang yang lebih baik beragama, nggak begitu gitu. Tapi memang penyair-penyair yang saya sebutkan tadi, mereka menulis sajak religius, saya tahu, dan dari sajak tanpa mengenal orangnya, dari sajaknya kita tahu dia memang punya pengalaman menghayati pengalaman religiositas yang otentik, dan itu mereka tuliskan dalam sajak yang juga dengan gaya ucap yang sangat otentik. Itu, terima kasih. Ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.